Saya itu sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib loh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, ini pahala tawaduk karena diundang ya. Ada sudah penting benar salah, penting tawaduk. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawaduk. Sudah mesti pahalanya besar tawaduk itu. Ya ini madhab saya karena saya diundang di sini, Pak Habib Jidan juga ingin khas saya. Jadi kalau saya pura-pura tawaduk, pura-pura baik kan kaget. Kenapa Gus Bak sekarang jadi baik kan nanti? Ya ini anggap saja jujur. Ya kok rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ini alhamdulillah kalau sakit bayar utang ini sama Habib Jinten karena beliau pernah rawuh di mbah saya di Fakhriyah. Cukup. Bon, cekap. Terus dulu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau rawuh di Pondok Fakhriyah, itu milik mbahnya Ki Hamid Pasuruan, juga masih mbah saya Ki Abdullah bin Umar. Mbah saya namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat, wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Tapi kata Habib Jinten, baca wattaba'tu, yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua. Sadar kalau dimarahin Habib Jinten. Jadi, ya Gus-Gus diluk semua, tak tanya kenapa diluk. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus. Ya itu unik, itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awal cuma istakhir badai. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu, nggak ittiba gitu. Jadi alim dulu, baru bangga Habib Jinten. Jangan bangga muridnya Habib Jinten, ndak alim-alim. Gitu Bebe. Ya. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal-Habib, ya kuitang ini Bebe. Ya, jadi juga. Ya, ini juga jad beliau dari omnya Wal-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas, Sahibitat. Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jinten bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jiddan, Alian anil Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi, Mufti Batawi. Ya, An Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering taklim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil. Di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidihi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jinten, Alu Jinten disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta.
untuk Fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya Fakhriyah, ya. Minal fakhriyah ilal fakhriyah. Ya, minal Fakhriyah ilal Fakhriyah. Nah, ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Habib, ya. Nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'amama yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia liwat Yalamlam ya harus liwat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qornan, wa li ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seperti mana kita ingin dan kita tahu, ketika ada orang Arabi bilang Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa, kayak kamu itu mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini, Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ada kita Bilal Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Said Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam, dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana yang namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah, gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya enggak bisa jawab, enggak ngalami.
Jadi sanad tuh kadang ya cocok tidak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, mbok kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya tidak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah kalau perang ya tidak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdhalus sahabah kayak Abu Bakar kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyon sewu agak deso. Bahkan kadang maula kayak Sauban, kayak Rabi'ah bin Ka'ab. Orang-orang biasa sekali. Khodim dulu. Tapi ini kan barokahnya khodim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas. Apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khodam tu Rasulullah SAW asyra sinin. 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu ditanya Nabi lima sonakta. Walalise entaraktu lima tarokta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya ngapain kamu. Ben sawangane pinter anut sunah Rasulullah SAW. Akhirnya kan dalam kula nggih saya naik beb gemrang burung ora tau ditakoki. Jadi hal-hal seperti ini itu keseharian yang harus kita suka. Di antaranya lagi, inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la. Kauman yathakuna jahron. Di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali. Kauman yathakuna jahron. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratud dhahki tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan kalau banyak cemberut bisa frustasi. Sehingga di ilmu ini cerita nanti di tasnya Habib Jintan. Semoga nasinya bener, saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting. Yang penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya masih mbah saya Mbah Mutamakin di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luwur di Sunan Kudus. Jam 7 saya tadi di Kudus. Ya, akhirnya sama teman-teman difasilitasi disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja, nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur, tapi ada sanadnya. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Gak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, gak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa anna wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib loh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, ini pahala tawadhu karena diundang ya. Ada sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Dah mesti pahalanya besar tawadhu itu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali tak cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak cerita ini hadisnya Mu'ad tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil. Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jitin kalau nggak cocok. Tapi ini yang rileks saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Saya sering beb di tahun desa-desa Gus anak kula tahnik cethaki Gus tapi mboten enten kurma wis nganggo degan ae. Lho Gus dari kiai-kiai ku kurma.
Kurma itu halawiyat, ya degan juga termasuk halawiyat. Ya sudah. Kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi nggak pernah sholat di Indonesia. Berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu, kata saya. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasul. Ya itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, Faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa' wa asra'. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, Faruhu Muhammadin awsa'u asra', kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat, kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan As-Tsauri. Itu di antara khasnya itu jarang berdoa. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini. Selagi saya ngajar, itu masuk hadis ala khulafa'i rahmatullah. Waman khulafa'u kaya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafa'i rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis gak jelas mandinya, mendingan mulang gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna. Kita semua sudah diistighfari sama malaikat hamalatul arsy. Rasulullah juga wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fastighfaru Rasulillah qad kafana wa fawqal kifayah, kata beliau. Artinya gini, kalau kangkang jarang istighfar itu jangan karena sombong, manfaatkan fasilitas ini gitu. Jadi semua itu jangan sampai kita ada istighfar karena jafa, karena jafatul qalb, karena qaswatul qalb. Enak lah kalau ada fasilitas gitu, ada fasilitas. Itu kalau saya pidato di depan Gus-Gus. Kalau di depan HP Mbak berani, di depan Gus-Gus. Itu ada yang setengah beling, setengah ada alim, ada yang alim. Terus yang beling-beling pesan sama saya, Gus tolong bela kami, maksudnya. Ya kadang-kadang mubalek kan order, pesenan itu. Terus tak bacain ayat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang aba-abanya iman, anaknya iman itu nanti surganya disertakan mbahnya. Meskipun kelas amalnya enggak sama. Jadi mbah-mbahnya alim alama, anaknya yang tidak alim nanti surganya sama-sama yang alim. Kenapa sih kalau ada fasilitas nggak dipakai? Pakai aja, nggak apa-apa kan? Yang alim yang komplain. Sudah kamu yang alim dihormati, dicucup, salami template, yang ikhlas saja, tidak usah protes, kata saya gitu. Artinya saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa itu harus cari backupan hadis. Supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Alhamdulillah, malam ini saya ndak zina, ndak maling, ndak dugem. Coba kalau kamu malam-malam di kamar, itu namanya apa? Ndak tahajud, ndak witir kan? Tapi kamu harus syukur karena itu tarku zina, tarku sarikoh, tarku kada wa kada. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon tok. Guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak. Karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali. Ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dan dutannya selesai. Oh itu setan bisa setruk melawan orang alim seperti ini. Karena nilainya tarkul masih. Meskipun dengan cara guyon, karena kalau yang cara wiridan itu calon wali, kalau yang nggak calon wali ya pokoknya tarkul maksiat. Maksud saya supaya harian kamu yang biasa-biasa saya ini menjadi luar biasa karena ada sanad. Ada apa? Ada sanad. Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng.
Karena setan tuh paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersulo, kalau ngersulo gugat kodok qadar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan tuh targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang nggak mulia ngapain jadiannya Parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia. Kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua. Gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng, wajah pesek, welek, keriting, sawan ngerah karuan. Kan nak gugat siapa-siapa? Ya sudah, yang kebaik kul bifadlillah birahmati fa bidzalika falyafrahu. Jadi saya ingin semua itu senang bifadlillah birahmati, yang rileks, yang saya ini kalau nuruti capek-capek. Tadi malam saya di Mbah Mutamakin, tadi pagi hormat Sunan Kudus. Terus tadi naik pesawat, datang mandi langsung hormat. Kalau itu dihitung capek, capek. Tapi kalau dihitung senang ketemu Habib Jintan, ketemu jenengan. Kesempatan seperti ini nggak gampang. Ya sudah selesai. Makanya ini latihan ya, latihan terus. Saya ulang lagi apa, latihan terus supaya Islam itu ada di semua sisi hidup kita. Tuh, saya pernah cerita, sering cerita di mana-mana itu. Ada wali itu istrinya cerewetnya bukan main. Wah itu semua muridnya sudah tak biayai kamu cerai, nanti tak ganti istri yang lebih baik lebih. Nggak mau nyerah alasannya apa? Ini wanita bahaya sekali. Kalau sampai dinikah orang lain, kasihan orang lain dapat musibahnya. Biar saya aja yang ngalami, kata wali itu. Jadi dia ada ingin, makanya ada juga kiai di santri buling di rumah teh. Santri ini nak pindah pondok, ngerusak pondok uang, mendingan pondok kuai. Jadi di handle. Terus sekarang apa? Di handle daripada ngerusak pondok orang lain, mendingan pondok saya. Jadi cerita-cerita seperti ini harus kita kaji, supaya semuanya itu pakai sanad ilmu. Sama lihat di kitab Ihya itu. Ada bab-bab di Ajaibul Qalb. Apa di bab apa Ajaibul? Di situ kayak apa Imam Ghazali memerankan orang-orang pilihan Allah yang menjadi gampang melihat keseharian. Misalnya gini, misalnya Islam zaman akhir kan katanya tantangannya banyak. Coba kalau baca ayat wa ya'bawah illa yutimma nurah wallahu mutimmu nurih. Agama ini milik Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Islam ke Indonesia itu enggak ditunggoni Nabi. Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kadang di kampung-kampung di Islam nomodin. Ya jalan karena ini agama Allah. Kita ditinggal-tinggal orang yang lebih baik ketimbang kita. Islam kita tunggui. Ya jalan, memang ini agama Allah yang ngurus Allah. Kamu enggak usah khawatir. Jadi seneng kita bukan karena dablek, karena yakin jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu itu seneng karena dablek, karena arogan, jangan. Karena bidomanillah, yakin bidomanillah wa bikafalatillah. Seperti senangnya Sayyid Abdul Muttalib. Ketika Ka'bah mau dirubuhkan Abraha, ada penyerangan Abraha. Ini yang Mbah Mun sering cerita ini. Wah itu semuanya kalah. Terus takok, man sayyidu hadhil wadi? Siapa tuan di sini? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu datang dengan wibawanya yang luar biasa. Abraha itu sampai bingung dia. Kalau duduk di singgasana dia disalahkan orang banyak. Karena raja kok duduk berdua sama orang yang tidak raja. Kalau Abdul Muttalib di bawah, dia nggak punya nyali karena ada haibahnya Sayyid Abdul Muttalib. Oh, oleh takdim luar biasa. Setelah itu tanya, apa keinginan kamu? Saya tidak ingin perang, saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib jawabnya apa? Unta saya yang 100 lo kembalikan dulu, tidak usah cerita Ka'bah. Kagetnya bukan main Abraha. Kamu ini pemimpin yang nggak benar. Ka'bah itu dinu kawadinu abaik, itu kan agama kamu. Mau saya robohkan kamu malah bicara onta. Ini kamu itu pemimpin model apa? Jadi saya nyesal hormat kamu. Ternyata kamu mental kamu hanya mikir apa? Onta. Tapi jamnya Abdul Muttalib itu unik. Inna lihadal bait rabban hamaluk. Onta itu milik saya, kembalikan dulu. Kalau Ka'bah itu milik Allah, nanti diurus yang punya. jadi dibalik seenaknya itu ada tauhid yang luar biasa. Makanya saya termasuk kiai yang nggak susah kalau mau mati. Kalau mau mati, mati aja. Saya udah mikir kalau setelah saya ini agama gimana ya, gak gimana mana mau agamanya Allah Ta'ala. Jadi dibalik ya secara lahir kan seenaknya. Ternyata innal hadal bait rabbana hamahu. Kabeh itu ada yang punya, nanti biar diurus yang punya.
Nah maksud saya kalau jenengan ini kan insya Allah dablek semua, kawin ya nggak mikir istri saya nanti makan apa, ya kan? Masa depan kamu ya tidak dipikirkan, warisan nggak punya apa-apa, nggak punya ya sudahlah. Bukan karena dablek, karena tawak. Itu saja pokoknya saya ingin ngomong, pokoknya perilaku Anda keseharian itu jadi energi toat, ya. Perilaku keseharian Anda ini jadi energi apa? Itu saja. Barokahnya kamu ngaji nopo sanad. Itu dulu ada ulama miskin sekali. Itu tiap pagi datang ke gunung paling tinggi, terus dia duduk itu agak-agak angkuh itu. Siapa yang lebih raja ketimbang saya? Terus ditanya, kamu tidak raja kok merasa? Ukuran raja itu tidak ada yang berani nyurus. Di sini juga nggak ada yang berani nyurus saya. Lu itu sudah bisa syukur sampai mati. Karena sekali dia kumpul orang, lihat orang naik Alphard ngeluh, lihat orang punya istri cantik ngenes, lihat apa ngenes daripada gitu naik ke gunung. Siapa yang bisa menandingi keladatan saya dalam hidup ini? Ana ma'allah wabillah ngomel-ngomel sendiri. Tapi itu cara dia syukur. Cara dia apa? Syukur. Dan akhirnya betul dia punya sanad. Mangkana aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafir ya. Ya sebentar orang itu sehat, ya aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriha. Jadi ini madhab saya karena saya diundang di sini, Pak Habib Jiddan juga ingin khas saya. Jadi kalau saya pura-pura tawadhu, pura-pura baik kan kaget. Kenapa Gus Bak sekarang jadi baik kan nanti? Ya ini anggap saja jujur. Ya kok rubah itu. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan dari Gus Baha yang tetap memelihara orisinalitasnya. Ya, karena kalau berubah katanya nanti Habib Jiddan nyesel ngundangku malah berubah katanya. Bukan yang saya lihat di YouTube katanya gitu. Ya. Alhamdulillah masih campur bahasa Jawa juga walaupun di sini banyak orang Betawi yang nggak ngerti. Dan saya bahasa Jawa itu bentuk tawadhu saya. Berarti saya ke lokal hanya ke Jawa. Saya sering dikomplain orang. Gus Anda ini kiai nasional atau bahasa Indonesia. Justru ini bentuk tawadhu saya, kamu itu gak pernah rasanya jadi kiai gitu. Nabi-nabi saja dulu aja iskola li kaumi. Jadi hanya terus akhirnya jangan ngawur saja masih punya dalil gitu. Jadi saya bahasa Jawa itu justru tawadhu saya merasa kiai ya di daerah saya, di komunitas saya. Udah merasa kiai global, kiai nasional. Nabi-nabi dulu aja iskola li kaumi. Kecuali banyak Habib Jiddan ini yang ila kafatil khalq, yang lainnya itu ya kaumi semua. Sebenarnya saya tidak ingin berargumentasi supaya kamu tahu bahwa pilihan saya itu ada sanad itu aja. jadi ngawurnya aja ada sanad ya Gus ya. Dan memang Gus Baha nggak seperti kiai yang lain ya. Mungkin termasuk Kiai Yusuf Mansur atau kiai yang lain. Itu kalau bikin konten kan memang sengaja bikin konten gitu. Kalau Gus Baha lagi direkam aja dia nggak tahu direkam gitu. Tiba-tiba ceramahnya kemana-mana orang denger, terus ngundang-ngundang beliau kemana-mana. Dan yang salah. Nggak mau tapi terkenal. Saya ini nyaur utang gitu kalau duda nggak mau. Iya. Sebetulnya Gus Baha itu yang kita tahu bahwa beliau tidak senang ceramah. Betul. Nah ini pasti benar ya. Saya nggak disalahin. Bayar utang aja. Dan hanya mau diundang kepada dengan orang-orang tertentu termasuk Habib Jiddan ya, karena takziman wa takriman. Nah itu karena beliau itu nggak mau ceramah, beliau maunya baca kitab. Jadi insya Allah kalau Habib Jiddan ngundang lagi baca kitab, insya Allah beliau mau datang lagi. Insya Allah. Kayak Yusuf Mansur Girian besok ngundang ke Darul Quran. Iya, jadi ini alhamdulillah kita dengar dari beliau, tapi nanti insya Allah kita ada tanya jawab, gak usah khawatir, ilmu Gus Baha masih kita gali lagi. Dan sekarang kita berikan kesempatan, kita mohon perkenannya Habibana Sayyidil Habib Jiddan bin Novel bin Salim bin Janan. Alaihi falyatafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pertemuan yang dan kesempatan yang demikian mulia ini di hari yang teramat mulia, di bulan yang teramat mulia, bulan Muharram, di hari Senin dan bertepatan hari Ashura, hari 10 Muharram 1444 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh kesempatan yang amat baik. Alhamdulillah kita berkumpul bersama akhina Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada beliau dan segenap para ikhwanina, sahabat-sahabat kami, Kiai Haji Yusuf Mansur, kemudian juga Sayyid Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, wal ikhwan wal ahbab, dan Al-Habib Alwi di sini, dan juga teman-teman lainnya semuanya. Ada Kiai Khairullah Ramli, Kiai Jamil, Masya Allah, semua yang hadir di sini. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'asuma, wa la yaj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahruma. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Mujaddid fi zamanih, beliau menyebutkan bahwasanya syajaratul ukhuwah, pohon persaudaraan, tusga bima'id tazawur wa tuthmir at-ta'awun ala ta'atillah. Sesungguhnya pohon persaudaraan itu harus disiram. Kalau enggak disiram akan mati. Kalau mati maka enggak akan membuahkan, enggak ada gunanya, enggak bakal ada manfaatnya. Berujung untuk ditebang. Maka pohon persaudaraan itu harus dirawat. Dirawatnya adalah dengan at-tazawur, disiram dengan saling berziarah, saling berkunjung. Alhamdulillah, sebagaimana beberapa tahun yang lalu kita pun juga berziarah ke tempat datuknya Gus Baha di Al-Fakhriyah. Hari ini Gus Baha datang ke Al-Fakhriyah. Masya Allah. Min Al-Fakhriyah ila Al-Fakhriyah. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya nggak kemana-mana. Kalau ditanya di mana lagi, di Al-Fakhriyah sudah. Masya Allah. Min Al-Fakhriyah ila Al-Fakhriyah. Kemudian juga apabila sudah disiram, dia akan berbuah, dan berbuahnya adalah ta'awun ala ta'atillah, saling bantu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan para talabatul ilm, para pecinta ilmu agama, penuntut ilmu agama, maka ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berkumpul ka ikhwah fillah, sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan bersama al-ikhwah fillah, bersama saudara-saudara yang dijalin persaudaraan karena Allah, itu merupakan sesuatu yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Yaqul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hadzal Habib Ahmad bin Hasan, beliau gurunya, beliau adalah sahabat Sayyid Abbas Al-Maliki, datuknya njitnya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau yang memberikan nama. Dulu Sayyid Abbas Al-Maliki nggak punya anak laki, dia punya anak laki meninggal, dia punya anak laki meninggal. Hingga akhirnya datang Al-Habib Ahmad bin Hasan, muridnya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Berarti ini adalah agran kepada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Ketika jumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan, minta doa, dibilang kamu bakal dapat anak, tapi dengan syarat kasih nama, ya, namanya nama kami, yakni Sadah Al-Alawiyin Al-Husainiyin. Beliau adalah Al-Hasani, dan di dalam keturunan mereka itu nggak ada yang namanya Alawi. Alawi kebanyakan dari kalangan Sadah Al-Husainiyin. Kalau kamu mau, maka beri namanya kami. Begitu. Siapa namanya? Alawi. Maka Sayyid Abbas menyetujui, baik, dengan syarat, ya, di usia muda, di usia belia belasan tahun, beliau sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram.
di Masjidil Haram zaman dulu yang mengajar orang sepuh semua, 60 tahun, 70 tahun, begitu. Yang 50 tahun mengajar itu jarang. Ini belasan tahun mengajar di Masjidil Haram. Subhanallah, lahir anak dikasih nama dikasih nama Alawi, dan di usia belasan tahun, di bawah 20 tahun itu sudah mengajar di Masjidil Haram. Masya Allah, dengan sertifikat atau persetujuan dari para syuyukh yang ada di zamannya tersebut. Fahakadha hadha al-imam al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau bilang, ana idza ja'ani al-ikhwan fillah qad taraktu ba'd awradi li'anna al-awrad tuqda wa mujalasatul ikhwan fillah la tuqda. Saya kalau jumpa dengan atau kedatangan orang-orang yang saya cintai karena Allah, majalisus salihin, kumpul dengan para ulama wa salihin, maka terkadang itu mengambil daripada waktu wirid, waktu zikir dan kebiasaan rutinan amalan wirid saya. Maka saya tinggalkan demi ngebelain untuk majelis yang semacam ini, untuk duduk yang semacam ini. Kenapa? Sebab wirid bisa digodok nanti. Tetapi kalau duduk bersama para salihin, ini nggak bisa digodok. Kesempatannya cuma saat ini aja. Begitu, nggak bisa digodok. Walidzalik, alhamdulillah atas jalsa dan perkumpulan yang luar biasa ini, dari mana kita berbicara dalam perkumpulan ini tentang perhatian kepada turath dan sanad di dalam keilmuan dari para ulama yang berada di wilayah Nusantara ini. Apabila banyak sekarang ini para muslimin, para penuntut ilmu di Indonesia, mereka menimba ilmu, menuntut ilmu ke luar negeri, ke Timur Tengah, kebanyakan di antara mereka, maka di dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 50 atau 80 tahun yang lalu sampai ke atas, justru saya tidak bilang para awam dari masyarakat Timur Tengah, tidak, tetapi para ulama Timur Tengah datang ke Indonesia untuk belajar dan berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia. Subhanallah. Kalau kita istilahnya, para santri kita pergi belajar ke Timur Tengah untuk mengambil sanad, belajar dan berguru. Tapi di masa-masa keemasan ilmu di Indonesia, para ulama dari Timur Tengah, banyak di antara mereka ketika datang ke Indonesia dan berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, demikian banyak. Faminal mutaakhirin, di antara para ulama al-mutaakhirin yang demikian adalah al-imam al-arif billah, al-allamah, ad-da'i, al-kabir, al-habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad. Ada Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, beliau adalah rekan atau agran Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, guru Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah agran Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, agran Al-Jad Salim Al-Jad Muhammad. Beliau datang ke bumi Indonesia ini di masa itu untuk berguru kepada para ulamanya. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nagib Sadah, An-Nagib Lisadah Al-Alawi, Al-Imam Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang dikubur di mana namanya, di Bogor. Yang ayahnya juga dikubur di Tegal, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau datang ke Indonesia berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir. Ada Al-Habib Ahmad Mashhur. Zakar Syekhana Al-Habib Umar, kalau Imam Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad ini, beliau aktif giat berdakwah, terutama di wilayah Afrika. Orang masuk Islam di tangan beliau. Itu kadang di majelis beliau itu masuk ke pedalaman, kemudian sudah beliau membaca maulid di sana. Baru mulai baca maulid itu di satu kampung, orang-orang kampung mulai datang berkumpul. Dan mereka, kebanyakan dari mereka belum kenal Islam. Datang hadir di situ, di majelis tersebut, di majelis maulid itu,
orang yang datang masuk Islam di tangan beliau. Bukan satu, bukan dua, hampir semua yang datang masuk ke dalam agama Islam. Dan tiap yang masuk Islam beliau berikan pakaian. Loh kenapa? Sebab datangnya nggak berpakaian, telanjang di Afrika. Artinya berpakaiannya masih sangat terbuka. Tiap yang datang diberikan pakaian dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga di hidupnya beliau, di masa hidupnya, masuk Islam di tangannya itu hampir 200.000 orang. Di masa ketika saat beliau meninggal dunia di akhir hayatnya, yang masuk Islam di tangan beliau atau di tangan muridnya 200.000 orang. Habbah idza barakal maula tulagi hubub. Ditelusuri sanadnya, nggak taunya ngajinya di Indonesia juga. Beliau belajar kepada para ulama di Hadramaut. Kemudian juga belajar kepada para ulama di Indonesia, termasuk kepada kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bahkan dulu itu ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kelahiran Hadramaut. Di Hadramaut berguru kepada Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib, Al-Habib Saleh bin Abdullah. Kemudian berguru juga kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Berguru kepada para ulama, wali-wali besar. Dari murid-muridnya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian datang ke Indonesia. Beliau datang berguru kepada ulama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, yang di Indonesia dulu punya majelis zawiyah musalla di Pekojan sana, dulu tinggal di Semarang dan Pekalongan. Masya Allah, hingga akhirnya beliau kembali ke Jakarta, kemudian tinggal di Bogor dan wafat dikubur di sana. Termasuk Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang kita sebutkan ini. Ketika beliau datang ke Indonesia ini, beliau berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia, yang saat itu imamnya adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikuburkan di Surabaya di Ampel. Begitu wafat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau berguru lagi kepada menantunya Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Begitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar wafat dan meninggal dunia, maka beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Hingga wafat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan beliau menjadi rujukan para ulama yang ada di zamannya. Waljad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau memiliki guru lebih dari 360 guru. 360 syekh, lebih dari 300 syekh. Disebutkan oleh kakek dari guru kami, Al-Habib Salim bin Hafidh. Itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, guru besar. Dan beliau juga adalah kakeknya Al-Habib Ali Masyhur, Syekhana. Dan Habib Masyhur berjumpa dengan Habib Salim bin Hafidh dan berguru kepada beliau. Dalam Minhatul Ilah, Al-Habib Salim bin Hafidh menyebutkan para masyayikhnya, para guru-gurunya, dan sanad beliau kepada para guru-guru tersebut. Ada ratusan di situ. Kemudian menyebutkan satu sosok dari ulama Indonesia. Di antaranya adalah ada beberapa sosok, di antaranya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kalau dari segi usia, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dengan Al-Habib Salim bin Hafidh itu beda jauh, umurnya beda. Lebih dari 10 tahun atau 15 tahun, usianya tuh terpaut sangat jauh. Tapi Al-Habib Salim bin Hafidh itu ma'ruf, dikenal tawadhu'nya sangat luar biasa. Sehingga ketika melihat keilmuan seseorang, beliau nggak segan-segan, walaupun usianya lebih muda, untuk minta ijazah dan berguru kepada, mengambil sanad kepada ulama tersebut. Dan ini juga disebutkan Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau bersaudara dengan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Tahir bin Husain wa Abdullah bin Husain. Al-Imam Tahir bin Husain seorang ulama besar, wali besar, guru daripada mufti Betawi Sayyid Uthman bin Abdullah bin Yahya.
Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika beliau datang ke Mekah Al-Mukarramah bertemu dengan ulama Haramain, ditanya tentang keadaan pamannya. Siapa pamannya? Paman beliau adalah Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain. Hadal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah datang ke Indonesia, membangun banyak masjid di Indonesia. Dakwah puluhan ribu orang masuk Islam di tangan beliau di Indonesia. Dan hingga keadaan beliau itu membuat resah para penjajah. Sehingga para penjajah itu mengintimidasi beliau dan bahkan menyihir beliau, menyantet beliau, mengguna-guna beliau. Akan tetapi subhanallah, beliau sembuh, sehat begitu, dan tidak terpengaruh apapun daripada fisiknya, kecuali beliau nggak bisa makan apa-apa, cuma bisa makannya susu. Jadi cuma minum susu. Dan di antara sifat wara'nya beliau, sampai beliau itu punya sapi betina begitu, yang dia perhatikan makanannya harus halal, minumannya harus halal. Nah, susunya dia ngambil dari situ. Jadi kemana pergi dakwah ke pelosok, dia bawa sapinya itu. Dikenal sahibul bagarah. Sahibul bagarah, Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Hadal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Imam al-Alawiyin. Beliau ini waktu datang ke Mekah, ke Haramain Syarifain, itu beliau ditanya oleh para ulama yang ada di sana. Ditanya oleh para ulama yang ada di sana an khalihi Tahir bin Husain wa an khalihi Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, amma khali Tahir bin Husain bin Tahir ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Terpadukan pada diri pamanku Tahir bin Husain persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin. Sempurna. Untuk persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin, dan itu nggak gampang. Paling nggak harus menjadi mujtahid mutlak. Wahakadha, dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Tahir bin Husain bin Tahir. Wa amma khali Abdullah bin Husain bin Tahir, adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuh ihya wa ziyadah. Beliau telah mengobati dirinya, mensucikan diri dari al-muhlikat. Ihya Ulumuddin ada rubu' muhlikat. Itu beliau sudah selamat dari rubu'ul muhlikat tersebut. Wa tahalla bil munjiyat, semua munjiyat yang ada dalam ihya itu beliau sudah amalkan dan praktekkan. Dan sifat beliau apa yang ada di dalam kitab Ihya dan lebih lagi. Ihya wa ziyadah. Hadza Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, hadza al-Imam Tahir bin Husain, kakaknya al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Hadza al-Imam Tahir bin Husain setiap kali berjumpa dengan ulama, mau itu lebih tua ataupun lebih muda ataupun satu level, dia jumpa dengan ulama, maka dia bersimpuh di hadapan ulama tersebut, dia ambil kitab begitu, mengambil berkah, biarin saya mengambil sanad, mengaji, membaca satu kitab di hadapan ulama tersebut. Subhanallah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau bilang, saya tidak mendengar satu ulama pun di lembah Hadramaut, melainkan saya datang kepada beliau untuk mengambil, menimba ilmu kepada para ulama tersebut. Dan tidak ada satu kitab ilmu yang ada di Hadramaut, melainkan saya pernah mengkajinya atau dibacakan di hadapan saya. Minimal satu kali. Biasanya berkali-kali dibacakan di hadapan beliau radhiyallahu anhu ardah. Alhasil, dalam sanad keilmuan tersebut banyak para ulama datang ke bumi Indonesia ini berguru kepada wali-wali yang ada di sini. Termasuk juga yang kita sebutkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas datang ke Indonesia. Dia berguru kepada Al-Habib Syekh Boto Putih, Syekh bin Ahmad Bafagih. Dan juga ada satu gurunya di Madura, dari Baharun ulama. Subhanallah. Dia berguru kepada mereka para ulama wali-wali besar tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang disebut oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, Habib Salim bin Hafidh dalam Minhatul Ilah menyebutkan di antara guru saya adalah Sayyid Salim bin Ahmad bin Husain bin Jindan ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Al bin Hafidh dengan sama-sama bin Syekh Habib Bakar bin Salim.
kita semuanya. Syekh Abu Bakar punya anak 13, laki-laki, semuanya wali. Semuanya wali besar. Itu di antara putranya Imam Umar Mihdhar Ibni Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengatakan la arda wa adna talamizati mithal Abi Yazid al-Bustami. Imam Syekh Umar Mihdhar Ibni Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang, saya tidak rela, tidak ridha murid saya yang paling rendah kalau kewaliannya seperti Abu Yazid al-Bustami. Minimal harus lebih daripada Abu Yazid al-Bustami. Datuk beliau Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Ibn al-Imam Abdurrahman as-Saggaf yang hidup 700 tahun yang lalu. Syekh Abu Bakar 450 tahun yang lalu wafatnya beliau. Ada Imam Abdurrahman as-Saggaf, itu beliau punya anak laki 13, semuanya wali. Itu Syawah bilang mithlal Junaid asgharhum, anak yang 13 yang kewaliannya paling kecil, paling rendah, itu sekali berimam Junaid. Subhanallah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka punya anak 13, semuanya jadi wali. Kita sekarang hatta yang satu, yang dua, ayo kita rawat, kita didik dengan benar. Al-Walid Al-Habib Naufal, itu beliau dapat dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Salim bin Jundan. Beliau selalu menasehati, didik anakmu, ajarkan mereka berguru kepada ulama yang bersanad tentu saja. Sehingga kalau mereka benar menjadi ulama, maka walaupun kamu bukan orang alim, tetapi kamu menjadi bapaknya ulama. Masya Allah, menjadi bapaknya ulama. Subhanallah, alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang mendidik anak-anaknya hingga menjadi para ulama. Dan di situ Al-Habib Salim bin Hafid menyebutkan bahwasanya Sayyid Salim saya berjumpa ketika mengajar kitab Luma di Masjid Tanah Abang Al-Ma'mur. Artinya di masjid kajian umum, kitabnya kitab Luma. Usul fikih, Masya Allah. Haqi Syirazi, Abu Ishaq Syirazi, sahib Muhadzab Tanbih Luma. Dan dulu menjadi kajian umum di masjid, diajarkannya pengajian umum kitab Luma di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, masjid tua di situ. Subhanallah. Kemudian saya mendengar ceramahnya, nasihatnya, dan meminta ijazah kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga Al-Jad Al-Habib Salim meminta ijazah kepada Al-Habib Salim bin Hafidh. Kemudian Al-Jad Salim menyebutkan di antara para guru-gurunya, banyak di antara para kiai-kiai besar yang ada di bumi Indonesia ini. Umin ajallihim, di antara yang paling agung, yang paling mulia di antara mereka adalah Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, yang beliau pun juga di dalam hadis musalsal biyaumi Ashura, hadis musal yang nanti insyaallah akan kita bacakan, itu pun juga beliau merujuk sanadnya kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani ini, Syekh Maulana Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian juga beliau berguru kepada banyak para ulama yang ada di Indonesia ini dan menghidupkan daripada sanad keilmuan tersebut. Dan uniknya, ketika kita menemukan sanad para ulama yang ada di Mekah minal mutaakhirin, ditemukan sanad tersebut baliknya kepada para ulama yang ada di Indonesia juga. Sumber sanad keilmuan dalam ahadits, dalam keilmuan yang ada di Mekah, yang dimana minal mutaakhirin merujuk kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, yang mana Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki selalu dan banyak dan hampir di setiap majelis beliau ketika berbicara tentang hadis, tentang keilmuan, tentang sanad, beliau merujuk kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana setiap kali Jaddi Salim datang ke Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi beliau yang mendampinginya dan belajar berguru kepada Al-Jad Salim. Saat itu usianya masih muda sekali, yang mendampingi ke semua tempat dan belajar kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan.
Saking dekatnya mereka juga hubungan keluarga kami dengan keluarga Al-Maliki sampai dipersaudarakan antara ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal dengan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dipersaudarakan antara mereka oleh Al-Jadd Salim dan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian juga Sayyid Ali bin Abbas mengambil dari Al-Jadd Salim. Al-Jadd Salim pun juga mengambil dari Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki dan para ulama yang ada di Mekah. Bahkan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang berasal dari Padang, tapi menjadi rujukan ulama dunia, musnidid dunia kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, hingga Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, Al-Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Beliau pun ketika jumpa dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani saling bertukar ijazah. Wal Habib Ibrahim bin Aqil, beliau menguasai sanad keilmuan dari para sadah Al-Alawiyin dan para ulama yang ada di Yaman. Wa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang saat itu memang lebih muda usianya daripada Al Habib Ibrahim bin Aqil, tetapi beliau banyak menimba keilmuan dari para ulama, dan dulu para ulama datangnya semuanya ke Mekah. Jadi di situ beliau meraih keuntungan mendapatkan sanad keilmuan dari semua para ulama yang datang ke Mekah. Hingga Al-Habib Ibrahim bin Aqil yang sepuh juga meriwayatkan kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan saling bertukar ijazah, dan dengan begitu terhubung sanad antara barat dengan timur. Subhanallah. Dan semuanya itu berhubung dengan sanad para ulama yang ada di Indonesia ini. Radhiyallahu anhum warḍahum. Dan perhatian kepada sanad ini demikian penting, sebab dikatakan bahwasanya as-sanad min khususiyah hadhil ummah. Sanad adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini dalam umat Nabi Muhammad tetap terjaga hingga zaman kita. Tapi di dalam agama-agama yang lain, ajaran yang lain, nggak ada sanadnya. Nggak ada sanadnya, nggak ada ketemu. Mereka nisbatkan, oh ini kepada Nabi Isa, ini kepada Nabi Musa. Ditelusuri nggak ada sanadnya. Menggotek, terputus begitu aja. Subhanallah, dari Israiliyat yang mereka dapatkan. Subhanallah. Wah, adapun yang bersumber dari Israiliyat, apa yang yuwafik dengan ajaran kita, ma yukhalif, bisa kita terima dan kita pakai. Begitu, selama itu nggak ada kaitannya dengan hukum. Apa yang yukhalif, yang bertentangan, maka ya kita tidak terima. Begitu. Khudh min Bani Israel wala haraj wa hakadha. Kemudian juga sampai disebutkan bahwasanya laulas sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad keilmuan ini, maka seseorang akan berbicara semaunya, dengan menisbatkan kepada semaunya. Tetapi harus ada sanadnya, sumbernya dari mana dia dapatkan. Dan sanad bukan cuma dalam keilmuan atau di dalam kitab yang dia baca, tetapi di dalam sanad laisa fin nusus faqat, bukan di dalam nas-nas ilmiah, tetapi sanad di dalam fahmin nusus. Pemahamannya juga harus bersanad. Sebab kalau tidak, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman yang tidak bersanad, walaupun dalam Al-Quran, dalam hadis al-musalsal bi mashit turab, kama rawa jaddana al-Habib Salim, Muhammad bin Jandan, itu dalam hadis musalsal bi mashit turab, itu Rasul SAW dengan asanidnya menyebutkan, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi, dalam riwayat bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sambil mengusap ke tanah. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa didasari ilmu, dalam riwayat bi ra'yihi, menurut saya, kalau enggak salah, saya rasa, Al-Quran pakai perasaannya dia, menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, maka falyatabawa, bersiap untuk duduk di singgasana jadi neraka. Sudah punya kursi di neraka, artinya pasti masuk.
waliyadzu billahi min dzalik. Yakni hatta faham di dalam nusus itu harus dengan pemahaman yang bersanad. Termasuk juga dalam metode, dalam cara juga bersanad. Subhanallah, kita sampai cara pidato, cara ceramah diajarin, ada rambunya. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini lakukan, ini jangan dilakukan. Dan bimbingan ini kita dapat dari walidina, ayah kami Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan. Sebagaimana beliau dapat dari ayahnya, Khatib Indonesia Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Sebagaimana beliau dapat dari ayahnya, dari guru-gurunya, begitu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taujihat. Sebagaimana ini juga kita dapat dari Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada rambunya. Ini boleh, ini nggak boleh. Begitu. Ini boleh diucapkan, ini nggak boleh diucapkan. Jangan sebut nama individu tertentu yang bertentangan. Jangan sebut namanya. Jangan sebut nama kelompoknya. Kenapa? Sebab hadzal uslub yunaffir. Orang tidak membuat orang menjadi balik, justru membuat dia makin ogah balik, makin enggan untuk kembali. Subhanallah. Ada hikmah di dalam metode dan cara, sampai cara yang sedetail itu pun juga diajarkan kepada murid. Ini salah satu numudhaj, salah satu contoh dari apa yang mereka ajarkan. Di dalam metode, di dalam akhlak, di dalam perangai, di dalam apapun yang mereka lakukan itu semuanya bersanad. Musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Sampai juga disebutkan dalam Imam Abi Bakar Ashilli dalam Masyar Arawi, itu setiap kali menyebutkan sosok seorang ulama besar atau wali besar yang ada di Tarim dari para ahli bait, fulan bin fulan wulida bi Tarim wa hafizal Qur'anal azim qara'a muhadzaba wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Subhanallah, ta'addaba bi abih. Artinya mereka mustawahum di dalam keilmuan sangat luar biasa. Jadi kita kalau mau bicara tentang mereka yang kita kenal, para wali songo tersebut, yang mana mereka ini dalam sanad keilmuan mereka itu, sanad keilmuan mereka sesuai seperti nasabnya mereka. Subhanallah, mereka punya sanad keilmuan dari jalur yang banyak berbeda-beda, tetapi juga nasab mereka juga sanad. Subhanallah, yang mana mereka adalah keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agasam bin Alawi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uridhi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husayn Al-Syahid bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya mereka itu juga sanad juga, radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, mereka ini pun juga di dalam keilmuannya, dalam sanadnya ta'addaba bi abi. Dan mereka yang dikenal wali songo tersebut bukan cuma sekedar wali terus sudah, enggak. Tapi mereka wali, mereka alim, mereka wari', mereka zahid, mereka tegi, subhanallah, di setiap mata rantainya. Begitu, setiap individu dari mereka, wali juga, ulama juga, mufti juga, da'i juga, zahid, wari', sadiq, wahakadha, radhiyallahu anhum wa ardahum. Sehingga Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika menyebutkan tentang silsilah sanad keilmuan daripada wali-wali yang ada di Indonesia ini, yang diadakan haulnya ini, fulan bin fulan bin fulan, beliau adalah wali ibn wali ibn wali ibn wali sampai Nabi Muhammad, alim ibn alim ibn alim ibn alim ibn alim terus sampai Nabi Muhammad, wari' ibn wari' ibn wari' ibn wari' ila Nabi Muhammad, zahid ibn zahid ibn zahid ibn zahid ila Nabi Muhammad. Bahkan di antara syuyukhna, di antara guru-guru kita yang dalam sanad yang kita punya ini, Gutub ibn Gutub ibn Gutub ibn Gutub ibn Gutub ila Nabi Muhammad.
Min jumlati hadha Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, yang sanadnya itu Al-Qutbiyah, bahkan di dalam nasabnya beliau dan di dalam sanad keilmuannya beliau, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Masya Allah. Wahakadha. Artinya kita di sini kita punya bid'ah sendiri. Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini, keilmuan ini adalah hadhihi bid'atuna. Ini adalah asetnya kita, ini adalah miliknya kita. Jangan sampai kita sia-siakan dan kita lupakan dan kita tinggalkan. Sebab semuanya ini mahmakan keilmuan dari para masyayikh dari Masyrik ataupun dari Maghrib, dari arah Khabil, Nusantara, ataupun dari Syarqil Awsat, dari Timur Tengah, dari Hijaz, ataupun dari Syam, ataupun dari Yaman. Al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah rahim, hubungan rahim, silaturahmi antara para pemiliknya. Subhanallah. Waktu tahun 18 Hijriyah kita pergi haji bersama Syekhana Al-Habib Umar. Terus kita datang ke tempatnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian berbicara tentang sanad para masyayikh Hijaz. Al-Habib Umar juga berbicara tentang sanad para masyayikh Al-Yaman yang dikenal. Hingga akhirnya Al-Habib Umar mengatakan kami dan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam sanad keilmuan kami ini, kita semuanya adalah dari sumber, dari mamba, dari tempat yang sama. Terus hatta hadil kalimah tu'jib Sayyid Muhammad katsir, membuat Sayyid Muhammad itu demikian takjub dengan kalimat ini. Al-Habib Umar bilang itu di Hadramaut ada namanya Jabiyah. Jabiyah itu apa kalau di sini? Jadi kolam orang untuk ambil air wudhu, Jabiyah. Itu Jabiyah itu biasanya 4 pintu. Nah, di dalamnya itu, kolamnya itu aksar min gullatain, orang wudhu di situ atau mandi di situ. Nah, itu di bagian bawahnya itu walaupun terpisah 4 ruangan, akan tetapi di bagian dalamnya itu airnya itu saling menyatu. Airnya itu menjadi satu. Nah, begitu juga sanad keilmuan kami, kata Al-Habib Umar. Walaupun saya dari pintu yang ini, Sayyid Muhammad dari pintu yang ini, tapi pada hakikatnya di dalamnya airnya kita semuanya satu sama. Ditelusuri bersumber dari para masyayikh yang sama, radhiyallahu anhum wa ardahum ajmain. Ala kulli hal, sebenarnya yang dinantikan ini bukan saya, Gus Baha yang dinantikan. Kita di sini semuanya alhamdulillah, para ikhwanana, ashabana wa ahbabana, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita ini, mereka mengharapkan ijazah dari Gus Baha juga. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan. InsyaAllah mithal hadhil jalsah tatakarrar insyaAllah. Wa nafrah bimaji'ikum ahlan wa sahlan wa marhaban. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli wa magdamukum alaina fihi bushra lana wa lakum biidrakil gabuli. Wa nasallahu ta'ala al-gabul insyaAllah lana wa lakum al-jami'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ternyata yang kita dapat dari Habib Jindan sangat banyak sekali, sampai saya nggak bisa nyatet gitu saking banyaknya. Tapi memang nama-nama sadah ini memang pendek-pendek, Ahmad, Abdullah. Jadi kalau saya mencoba ngulangin lagi pasti salah, gitu. Kalau Habib Jindan sudah di luar kepala. Intinya adalah beliau menyimpulkan, dan ini poin yang sangat penting bagi kita, bahwa sanad keilmuan ulama Nusantara itu kalau bahasa anak sekarang bukan sanad kaleng-kaleng, ya. Artinya sanad yang luar biasa. Sampai kata beliau tadi di masa keemasannya, yaitu di abad mungkin 2-3 abad yang lalu, itu banyak ulama dari Timur Tengah yang justru istifadah mengambil ijazah kepada ulama-ulama Nusantara. Dan itu pun disebutkan dalam sahabatnya Syekh Yasin Al-Fadani yang sangat banyak. Bahkan beliau punya kitab khusus sahabat dari Masyayikh Nusantara
yang sayang belum pernah dibaca di Indonesia. Ini dikatakan Said Mamduh. Jadi, belum pernah dibaca. Bahkan waktu itu kami dengan Habib Hamid Al-Gadri, Habib Ali Bahar pernah niat mau coba bikin acara itu di PBNU. Undang Said Mamduh. Said Mamduh untuk membahas kitab itu. Jadi sanad Syekh Yasin yang khusus dari ulama Nusantara. Dan ini luar biasa. Dan kita tahu bagaimana tadi disebut Syekh Yasin juga bukan hanya ada cerita sedikit Habib digelari oleh Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Pada saat tinggal di tempatnya Syekh Yasin 2 minggu, kemudian mereka saling yang disebut dengan tukar sanad. Itu apa istilahnya Gus kalau dalam bahasa ini? Saling tukar sanad Habib, apa istilahnya itu? Tadabbaj ya, mudabbaj. Nah, itu antara Said Abdullah Al-Ghumari dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Nah ternyata Syekh Yasin punya sanad al-musalsal bi aklil jir, makan belut, kalau bahasa kita ikan lele. Dan itu Said Abdullah terperanjat, belum pernah ketemu musalsal yang semacam itu, sehingga beliau waktu itu menobatkan Syekh Yasin, antal an musnidul asr, bukan musnidul dunia lagi, karena nggak ada lagi di zaman ini yang selengkap Syekh Yasin sanadnya. Dan karena beliau punya al-musal bi aklil jir, makan belut, ikan yang kayak ular itu ya. Nah, ini tentu saja sebuah kekayaan yang luar biasa. Artinya ulama Maroko seperti Said Abdullah Al-Ghumari mengakui keulamaan Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu juga kita kenal Datuk Habib Jindan, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, termasuk pemilik sanad Ali di dalam periwayatan hadis. Dan istimewanya Habib Salim bin Jindan, yang saya tahu, mohon koreksi kalau salah, beliau selalu ketika minta ijazah sanad li auladi wa banati. Betul ya Habib ya? Sehingga putra dan putri Habib Salim bin Jindan fi nafsi tabaqah abihim. Jadi anak-anaknya Habib Salim, yaitu Habib Naufal dan semuanya, itu satu tabaqah dengan Habib Salim bin Jindan abahnya. Padahal yang minta ijazah abahnya, tapi diikutkan dalam istijazah itu. Sehingga bibi beliau Syarifah yang kemarin meninggal, Sakinah yang baru meninggal, Fatimah yang baru meninggal, Sakinah yang masih hidup, putri dari Habib Salim bin Jindan di daerah Otista ya, baru meninggal kemarin. Itu memiliki sanad yang selevel dengan Habib Salim Jindan yang sangat ali, sehingga banyak ulama yang datang. Ketika kami datang ke rumah beliau, alhamdulillah kami udah istijazah juga Habib. Itu yang datang ke situ bukan main-main. Termasuk masyayikh dari Maroko, dari Maghrib, dari Irak, dari Syria, datang semua ke sana minta ijazahnya Habib Salim bin Jindan melalui putri beliau Syarifah Sakinah binti Salim bin Jindan. Karena tabaqah level periwayatannya yang sama. Nah, barangkali yang bisa kita contoh nanti, ya tadi juga udah dicolek sama Habib Jindan kepada Gus Baha. Kayaknya jauh-jauh datang ke Jakarta, Gus Baha kalau nggak hadiahin ijazah ke kita kayaknya gimana gitu. Nah, tadi Gus Baha bilang langsung tutup aja, jangan provokasi lagi katanya. Ya, jadi oleh sanad dan ijazah baik dari Habib Jindan dan juga dari Gus Baha, kita harapkan di hari Asyura yang mulia ini, dan mudah-mudahan bisa menghidupkan ya, kemuliaan dan tradisi riwayah yang di Nusantara ini memang kurang berkembang Habibana. Ya, itu juga banyak disampaikan oleh beberapa ulama kita yang sekarang mulai dihidupkan kembali. Dan alhamdulillah Gus Baha termasuk yang sangat concern dengan hal itu. Baik para jamaah sekalian, waktu kita tidak banyak, jadi tadi boleh dibuka termin pertanyaan ataupun tanggapan. Kita punya waktu sampai jam 4, ya 10 menit lagi. Berarti saya cuma bisa kasih 2 penanya dengan
waktu penanya masing-masing 1 menit atau 2 menit. Jadi jangan panjang-panjang. Dipersilahkan. Dengan siapa? Habib. Abdurrahman Sahal. Kiai Abdurrahman Sahal. Habib oke? Kiai Abdurrahman Sahal. Taib satu lagi. Ustaz Nawawi dari? Taib. Silakan perkenalkan dirinya. Tolong jangan lebih dari 1 menit karena waktu kita tidak sampai 10 menit. Kita berikan nanti untuk kedua beliau untuk menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Habibana Jindan, Gus Baha dan semuanya, langsung saja mengikuti daripada apa yang disampaikan Gus Baha, yaitu gerakan Cangkem Elek. Alhamdulillah tempat kita di daerah Bogor khususnya bertempat yang berseberangan dengan beberapa faham yang macam-macam, dan itu mustajab gerakan Cangkem Elek untuk menghadapi mereka ngoten Gus. Dados kula nggih nyuwun ijazah terus mewakili sedaya, dan yang kami kalih mumpung teng mriki kan ingkang didhawuhaken Gus Bawau fasilitas dinggo fasilitas nyuwun fasilitas ijazah ngrungokke tafsir Jalalain ingkang teng YouTube. Dados nyuwun ijazah ingkang kathah niki. Ngambil ijazah yang banyak, fasilitas dari apa yang jadi tadi disebutkan beliau, fasilitas, masyhad dan semuanya. Jadi kita memiliki cara fikir yang enteng, yang enak. Dan mumpung wonten ijazahipun, nggih kula suwun ngoten Gus Bang. Ngoten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bah, saya Nawawi Bahrudin. Kalau secara organisasi saya dari PCNU Kota Tangerang, saya Mustasar. Bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Gus Baha dan Habib Jindan yang beliau ini keduanya adalah idola saya. Kalau boleh ngaku, saya ini ngaku sebagai santri kalong virtual via YouTube Gus Baha dan Habib Jindan. Jadi apa namanya? Sejak kecil saya ini dididik secara tradisi tasawuf yang agak sangat keras begitu ya. Kalau saya boleh cerita nih, ada ponakan saya nih Ustaz Samsuri, kami tuh keluarga besar kami tidak ada yang dulu miara TV Gus, televisi nggak ada, bunga bank juga susah gitu, musik itu haram, speaker nih juga haram nih dulu. Nah, perkembangannya kemudian semakin besar, ada idola-idola kami yang agak keras begitu melontarkan kritik kepada pemerintah, yang kemudian itu membuat saya galau gitu ya. Kenapa ulama-ulama kita bersikap terhadap pemerintah keras memberikan kritik? Nah, saya menemukan jawaban bertemu dengan Habib Jindan via YouTube tentunya dulu ya, walaupun saya kebetulan pernah juga silaturahim, kemudian juga dengan Gus Baha. Ini ada perspektif yang berbeda gitu ya, antara relasi ulama dengan umaro. Pendekatannya itu tidak yang kritik, yang bukan sekedar kritik tapi adalah menghujat. Nah, ini saya temukan formula yang sangat menjawab kebutuhan saya pribadi, sehingga istri saya ini udah mulai cemburu sama Gus Baha karena saya terlalu sering nonton YouTube Gus Baha. Gitu. Nah, yang kedua soal sanad ya. Salah satu bukti saya pernah dengar cerita Gus Baha, agama itu adalah bir riwayah. Oleh karena itu perlu sanad. Nah, saya merindukan bersanad dengan Gus Baha nih, tapi kan saya bukan santri yang secara langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin minta rukhsah sebetulnya Gus dan Habib. Kami ini kalau boleh mewakili diakui sebagai murid Gus Baha, bisa bersanad walaupun dalam pertemuan tatap mukanya saat ini aja baru. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Ustaz, sahabat aja sekali ketemu Nabi langsung jadi sahabat kok. Baik, Gus Baha barangkali duluan. Kiai Abdurrahman Sahal, Kiai Ustaz Nawawi. Iya. Apa saya Gus? Iya. Begini ya, masalah cangkem elek tadi ya. Sepakat tuh sampean? Sudah.
Nah, alhamdulillah sudah bakat. Karena kalau lewat Habib Jidan tidak pantas, beliau biar sempurna saja, tidak usah sanad itu. Jadi begini, dulu ketika Sulhul Hudaybiyah, Hudaybiyah itu kan umat Islam sedikit sekali, terus dipaksa untuk pulang dari Mekah, tidak boleh umroh. Terus sahabat berkomitmen berani mati bela-belain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berani mati ini digojlok sama orang musyrik. Jangan-jangan setelah kami perang betul, kamu meninggalkan Muhammad. Ini yang omongannya orang musyrik. Abu Bakar, itu semua ulama tahu kalimat itu, cuma tidak usah diterjemah. Umsus bidrallat katanya. Itu adalah Abu Bakar yang ketikan itu. Karena memang ekstrim. Terus kedua, ada orang Bedui itu ngukur seorang nabi itu dengan hal-hal yang kurang baik. Misalnya begini, ya Muhammad, kamu ngeklaim tahu berita langit, coba unta saya yang hilang itu di mana? Katanya tahu berita langit, sekarang tahu nggak unta saya hilang itu di mana? Mobil saya di mana? Begitu juga ketika untanya hamil, bunting itu tanya, Muhammad, kalau kamu nabi katanya tahu berita langit, kamu tahu isinya yang di unta saya ini? Itu ada sahabat yang saking nggak kuatnya di mimpilan Nabi itu, udah kalau tanya gitu tanya saya terus si tadi orang tadi dibilangin sahabat, nazauta 'alaiha fakanat minha sakhlah. Jadi intinya ini Habib Jintan biar senyum-senyum aja. Jadi intinya kadang ad-difa sama orang-orang gitu mau tidak mau nggak ada pilihan itu. Kalau yang ma'ruf di Quran ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi ketika Nabi Ibrahim, ini sering saya patah-patah supaya tidak paham semua karena ini sanad kurang baik. Tapi kebutuhan itu. Biasanya yang minta itu yang jenisnya ya, seperti ini yang sudah cangkem elek cuma butuh legitimasi gitu. Jadi dia butuh nggak tanggung jawab, dilimpahkan ke saya. Kalau saya kalaupun salah kafaroh saya banyak. Saya kan ngapalin Quran. Kalau orang itu hafal Quran, inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al Quran. Kalau kamu sekali salah, adabnya banyak. Kalau saya punya penawar banyak itu. Jadi faja'alahum juzadan tadi. Siapa yang memecahi berhala ini? Kata Ibrahim, ya yang bawa kapak. Kenapa mecahin? Mungkin sentimen dia ingin disembah sendiri katanya. Tanya yang bawa kapak. Kata orang-orang kafir, kamu kan tahu berhala itu tidak bisa ngomong, masa disuruh nanya gitu. Otak kamu di mana? Nggak bisa ngomong, nggak disuruh nanya. Otak kamu di mana? Terus Ibrahim balik. Ya balik ngendikan, balik mengatakan uffil lakum. Otak kamu lalu di mana? Kayak ditanya aja tidak bisa jawab, kok kamu sembah. Jadi di beberapa kesempatan sahabat belain Nabi sampai gitu. Jadi banyak orang Bedui, orang-orang peradaban, karena Nabi itu memang nyatanya mendapat berita dari langit. Mereka terus itu dijadikan alasan. Unta saya hilang di mana Muhammad? Ini di mana unta saya ini hamil, itu bentuknya kayak apa? Katanya kamu tahu berita langit. Masa gini aja enggak tahu? Ya terus tadi. Saya enggak tahu, sahabatnya mungkin kayak jenengan enggak tahu saya. Terus dia ambil, udah tanya saya aja. Nazauta 'alaiha fakanat minka minha sakhlah. Nazauta itu sudah paling anaknya kayak kamu lah, kamu yang nazauta 'alaiha, enggak usah diterjemah nazauta 'alaiha itu. Tapi potongan-potongan gini tahu kira nazauta 'alaiha itu kayak. Artinya ya memang dalam banyak hal memang nggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Ya tapi tentu yang suasananya ilmiah, bukan khadzun nafsi ya. Suasananya yang ilmiah bukan apa? Khadzun nafsi. Karena kadang-kadang memang mau tidak mau kayak ya tadi orang-orang yang menghujat Nabi, orang-orang yang apa itu. Kadang-kadang paling efektif itu ya jawab seperti itu. Ya jawab seperti itu. Itu sudah berapa tadi? 3 kan? Nah, itu bukti bahwa kadang-kadang itu nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi tidak tahu. Daripada nggak Habib kan kasihan. Saya aja yang jawab. Nah, terus tadi yang Jalalain rutin sanad saya memang sebetulnya kalau saya boleh milih di mana-mana sanad tuh ngajinya utuh. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu mulai Jamul Jawami, Fathul Wahab banyak. Sebagai keluarga Quran, bapak saya itu hafal Quran itu kayak Fatihah, ma'ruf itu di daerah saya. Tidak ada orang hafal Quran kayak Fatihah, kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran. Terus babah kami juga dari ulama Lasem, Habib Jidan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga
Al-Fakhriyah Bebe. Jadi karena kalau konstruksinya tidak khatam seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan perempuan dua yang kakak beradik jadi istrinya satu orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan dua orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah, wala bainal mar'ah wa khalatiyah, wala bainal mar'ah wa jaddatiyah. Pokoknya dua perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih, apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat. Terus kamu karena agak dipanggil namanya, terus gak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad, berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu saya enggak yang di wasiati Rasulullah, enggak yang diijazahi ya enggak bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini. Ya memang seperti itu karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh menikahi istri dan budenya atau bulenya. Nah, kenapa Nabi tidak bilang wala bainal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan kok cantik budenya kan masih bisa mikir gitu. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80 kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal tuh tidak kepikiran itu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Itu kalau nggak dijelaskan pakai usul fikih ini min itlaqil badi wa iradatil kul secara balaghah. Ya, itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih karena supaya orang tuh tahu lah bahwa maknanya Quran tadi seperti yang didhawuhkan Habib Jindan itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa. Kata Habib Jindan kok biroyi ya sudah pesen tiket di neraka. Ngeri kan? Apalagi sudah biroyi dapat penghormatan, dapat uang, dapat panggung. Islam kok menurut saya, loh ini Islam yang menurut Rasulullah, Islam kok menurut saya. Makanya ini saya fanatik bahwa kitab tadi saya tunjukkan ke Habib Jindan beberapa kitabnya Sayyid Muhammad yang menyebut mbah beliau apa supaya mudawwan. Dulu itu ada orang alim alama namanya Les bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, al-Les afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Les secara fikih itu lebih alim dibanding Imam Malik, tapi daya'ahu ashabu. Murid-muridnya enggak menulis.
Andai kan Habib Salim tidak punya putra Habib Novel, tidak punya cucu Habib Jintan, mungkin orang tidak bakas lagi Habib Salim. Mbah Zubair andai kan tidak punya putra Mbah Mun, orang juga nggak bakas lagi Mbah Zubair. Bapak saya Kiai Nur Salim andai kan tidak punya putra saya, mungkin orang sudah lupa. Dulu ini cerita yang paling ekstrim. Dulu Nabi Ibrahim pernah dikira Yahudi karena punya keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Yahuda punya perilaku tertentu seakan-akan itu dari mbah-mbahnya. Baru setelah Rasulullah SAW memaklumatkan ad-dinul hanif, ad-dinul Islam millatun hanifiyah, millata abikum Ibrahim. Baru terpulihkan nama Ibrahim. Makanya kalau dalam nasihat Arab itu kama takarroma bi Muhammadin Adnanu. Dulu orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, Qusay itu siapa, Kilab itu siapa. Gara-gara punya cucu yang bernama Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Khalqi, orang nyari-nyari Abdul itu siapa, Abdul Muthalib itu siapa, Hashim itu siapa. Akhirnya diketahui Sayyid Abdul itu orang yang ganteng, perilakunya baik. Abdul Muthalib itu orang yang pertama sering makan-makan, ngasih makan orang haji gini-gini. Dikatakan Syaibatul Hamdi karena terus orang ini dikatakan wasumi afisul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabba. Ini dikatakan Qusay litaqasi fi biladi qudaatal qasiyah. Terus dikatakan Kilab likasrati takalubi fil ardi karena orangnya aktif, sering berjuang di mana-mana. Terus jadi makanya kalau jenengan punya anak, punya cucu, doakan jadi orang baik. Karena status Anda ini tertera cucu-cucu Anda. Lho nggih misalnya bapaknya sampean alim terus putune nak domino di situ, mabuk-mabuk di situ. Itu disatakan makam keramat apa tempat mabuk? Nah, makanya dzurriyyah ini penting. Makanya ketika Allah memberi hadiah pada Rasulullah Muhammad SAW kepada semua nabi, itu disebut wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Ketika dikatakan kalimat tauhid juga wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Makanya ukuran orang baik itu ya anaknya, cucunya, apa-apanya. Karena ini yang meneruskan status kita. Ya jelas ya. Itu kalau Anda ini ngaji khatam, konstruksi itu tahu. Tapi kalau tidak khatam, ya hanya modal qabilna terus. Ya tapi agak apa-apa daripada sama sekali. Malah yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Nggih, kersane disambung Habib Jid. Oh, kersane kula geringet ikut dengar. Yang cangkem elek ada usah bisa aja jenengan enggak patut yang sanad saja. Oh, betul sambut. Oh, betul sambut. Yang sanad ada sanad ijazah apa? كما إن صحت لنا الإجازة كما أجازنا سيد الوالد الحبيب نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان عن والده الحبيب سالم بن أحمد بن جندان عن شيوخه جميعا عن الوالد الحبيب نوفل عن جد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وكذلك كما أجازنا الجد الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن عن والده الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وكما أجازنا شيخنا ومربينا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عن شيوخه وكما أجازنا شيخنا الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وشيخنا السيد محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن علي بن عبد الرحمن المشهور والحبيب زين بن إبراهيم والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وأخيه الحبيب حسن جميع مشايخنا فبأسانيدهم إن صحت لنا الإجازة أجزناكم في تعلم والتعليم تذكر التذكير في الدعوة إلى الله تعالى وفي أذكار سادة بني علوي وفي كل ما يقربكم إلى الله إن صحت لنا الإجازة أجزناكم بذلك. Jadi ijazahnya Gus Baha pakai bahasa Indonesia kan. Jadi kita belum qabil tuh tadi. Insyaallah ya, insyaallah. Ada al-idnu bima'na al-ijazah, insyaallah. Jadi sudah diizinkan yaitu ijazah cangkem elek tadi dengan ijazahnya pengajian beliau lewat medsos.